Sebenarnya silam gini, kami jujur aja, jujur nih. Satu yang saya tanya sama kamu. Gini aja lah, saya ganti pertanyaan aja deh. Ya. Nah, kalau bertanya boleh nggak buka Oke, kamera? gini, kamu Karena jawab bertanya ya. itu yang jawab Kamu saya. jawab, udah, dengar aja. Tadi kamu bilang nih, apa namanya, kamu ketika menjelaskan sesuatu, live inilah termasuk, itu salah satu dakwah. Emangnya kalau menjelaskan kitab orang tuh dakwah ya? Oke. Coba tunjukkan Tunggu, belum di menit selesai. keberapa. Belum selesai pertanyaannya, belum selesai. Ada. Nah, kan kalau umat muslim itu kan ngikuti tuh apa yang dilakukan oleh Muhammad, oleh Nabi. Nah, jadi, Jelas. ya, tunggu dulu. Jadi diikuti, jadi Bro, kok bertanya kok panjang banget sih? Bertanya itu singkat biasanya, bro. Yang menjelaskan tadi itu tuh baru nanyanya panjang. pakai narasi panjang, duh. Karena saya narasumber. Gimana ini orang ngerti nggak sih konsep diskusi? Udah, jangan. Kalau saya narasumber boleh panjang bicara. Kalau Makanya kamu kan jangan cuma dipotong bertanya. dulu, Pertanyaannya apa? kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, kalau kalian mampu menunjukkan alasan Bible bisa dikatakan suci dan sesuai dengan esensi, mungkin aku bisa pindah Kristen malam ini. Gitu loh. Aku ingin, nggak sabar, aku pengen kalian membantah. Jadi jangan buang-buang waktuku lah. Mutar ke sana, ada yang nanya-nanya kau sekolah di mana, apa urusannya? SD pun aku kau nggak bisa bantah. Yang kedua adalah kau bicara Quran, kitab kau aja kau nggak tahu. Kok Quran pula yang mau kau bahas? Kecuali kau pernah belajar Islamologi. Ditanya kau pernah belajar Islam di mana? Nggak ngengong. Nggak berhak kalian bodoh mengajari kami. Nggak kan ada yang mau. Ya seperti itu. Ya silakan, nggak perlu bertele-tele. Ovid, tunjukkan alasan Bible dikatakan suci dan tunjukkan buktinya. Silakan. Nggak usah bertele-tele. Saya nggak ada waktu. Nih langsungnya, ini dari ada buku data dulu ya, dari Yale University Press. How the Bible Become Holy. Di sini dibilang apa? Ntar. Tapi nanti aku tanyain juga ya nih unik apa tentang itu Al-Quranmu. Bible selesaikan dulu ya, siapa Opit, kau selesaikan dulu. Apa alasan kitabmu dikatakan suci, bukti otentiknya sesuai nggak dengan realitas, baru nanti boleh bertanya. Karena dari tadi banyak Kristen-Kristen yang mengatakan saya keliru tapi nggak mampu membantah. Jadi tunjukkan aja kenapa kalian mengatakan Bible ini suci, alasannya apa?
This is perhaps the Bible greatest legacy, the radically implausible notion that one can build a community, a religion, a culture, and even a county around text. Jadi Bible Apa-apa, udah langsung aja. Kalau kau gini loh, Ovid, kalau kau sudah baca jurnal itu, kau sampaikan menurut profesor ini Bible dikatakan suci karena di dalamnya ada zakar, misal. Kenapa Bible dikatakan suci? Karena di dalamnya ada jamah susu, misalkannya. Nggak usah bahasa Inggris, tapi kau jangan-jangan nggak ngerti. Yang kutanya adalah apa alasan kitabmu dikatakan suci? Jawab alasannya apa gitu loh. karena Bible itu dari teks Bible itu bisa membangun sebuah komunitas, suatu agama, suatu kebudayaan, bahkan sebuah negara dari teks Oke, Bible. jadi kalau ada kitab yang bisa membangun komunitas maka dikatakan suci. Yes. Ya, Berarti kan kitab itu Weda kan- juga suci. Ya kan the Bible Berarti itu Weda kan suci. Apa? Udah nggak usah. Berarti Weda suci. Ya paling bagus ya dari data itu ya Alkitab. Berarti kitab porno yang membangun komunitas LGBT juga suci. Karena dengan adanya kitab porno terkumpullah para penikmat seks bebas. Suci berarti kitab porno. Loh Bu, suci karena itu membangun komunitas yang baik. Contoh kayak Komunitas baik menurut homo, mereka pencinta lubang dubur, mereka baik. Menurut mereka baik. Yang kutanya adalah ketika kau membawakan parameter Bible dikatakan suci karena mampu membangun komunitas, maka ada buku porno yang membangun komunitas di mana di situ ada pecinta lubang dubur. Pertanyaanku, baik kitab yang porno ini yang dijadikan sebagai komunitas pecinta lubang dubur suci enggak? Menurut mereka suci, menurut kau suci enggak? Karena parameternya adalah kitab itu asal bisa membangun komunitas, maka kitab itu suci. Karena itu alasannya. bangun budaya. Loh, budaya yang mana? Budaya yang baik. Yang saya tanya adalah ketika dikatakan baik itu kan menurut kau, menurut Kristen baik membunuh Tuhan, menurut orang suku Inka baik membunuh anak kecil. Kau tahu nggak suku Inka? Loh, Kau tadi- tahu nggak kitab Weda? Kau tahu nggak kitab Tripitaka? Di dalam kitab Tripitaka itu ada Tuhan yang bereinkarnasi. Menurut mereka baik. Jadi ketika mereka perkataan baik itu tergantung subjektivitas mereka masing-masing. Yang kutanya adalah ketika kitab itu bisa membangun komunitas, maka bisa kau katakan suci. Dari hasil buahnya bisa dilihat. Yang bisa ditiru siapa? Oh, turun aja di bawah buah bapakmu. Kau tengok aja buah bapakmu ya, cipit ya. Tolong Kristen. Tolonglah Kristen. Bahasa Indonesia belajarlah dulu ya. Belajar bahasa Indonesia dulu baru naik ke atas ya. Saya turun lagi nih kena peringatan terus nih. Opit, kau tengok buah bapakmu. Oke, sambil nunggu undiri Pak, teman-teman didukung program Mesia. Program Mesia, alhamdulillah saya didukung oleh Mesia, oleh Bang Milo belajar bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Yuk, didukung gerakan Mesia. Naik, One. Gerakan Mesia mensupport para apologet. WiFi ditunjang, guys. Aduh ya Allah. Gini Promokan loh. Mesia ini. Sounding. Gini ya. Karena saya ini kan gini ya Nandar ya. Mungkin gini ya, pengaruhnya mungkin. Saya jujur ya, saya bergerak, tubuh saya bergerak. Saya melakukan aktivitas. Jadi tubuh kita ini capek. Tiba-tiba ketika kita mendengarkan orang ngomong dari tadi nggak ngerti bahasa Indonesia, memang saya harus sabar karena ini konteksnya saya berdakwah. Tapi apa iya Kristen-Kristen yang naik ke komal kita ini memang apa mereka representasi Kristen seluruh dunia ya? Ya hampir begitu sama. Nggak, Orang coba. Injil aja disebut Injil. Coba lu pikirkan ya. Gue cuman bertanya dari tadi dan pertanyaan ini berulang. Argumennya adalah Bible bukan kitab suci. Kau keliru, kau salah. Oke. Salahnya di mana, Bang? Gak ada disampaikan. Mana yang benarnya, Bang? Gak disampaikan. Jadi apa gunanya bicara kau keliru? Kita kalau mengatakan orang lain keliru, kita harus bisa membuktikan orang itu keliru loh. Kalau kita aja nggak tahu mana benar mana salah, apa hak kita mengatakan orang keliru gitu loh. Saya sebenarnya ingin cepat-cepat pengen tahu nih alasan Kristen. Tadi Ovid sudah bilang, kalau ada kitab yang bisa membangun komunitas, maka bisa dikatakan suci. Lah itu kitab Weda punya komunitas sendiri.
Kau bilang peradabannya yang buruk, kok memang kau mau bilang bahwa peradaban orang Hindu dan peradaban orang Veda itu salah? Jadi itu tidak spesifik. Itu dimiliki oleh semua kitab yang dianggap suci, karena namanya kitab suci membangun komunitas. Bahkan kalau komunitas kau bilang lihat dari buahnya, buah Kristen biadab rata-rata. Contoh, Inkuisisi 500 tahun sumbernya Bible. Perbudakan, doktrin Dum Diversas sumbernya Bible. Imamat pasal 2 nomor 46 tentang perbudakan abadi. Itu buahnya. Lihat dari buahnya. Mana Kristen berbuah baik? Sepanjang peradaban umat Kristen yang banyak merusak peradaban kok. Tentang Dark Age, Kristen juga collab. Perburuan penyihir ada dalilnya dalam kitab suci kalian. Jadi omong-omong hanya sekedar bilang lihat dari buah, itu cuman omon-omon, karena realitasnya nggak gitu. Nggak ada realitas konkretnya bahwa Kristen itu memperbaiki peradaban. Kalau memang ada Kristen memperbaiki peradaban, sebutkan peradaban apa yang diperbaiki Kristen. Justru Kristen ini merusak peradaban, karena dalam pandangan sudut Kristen Katolik itu inkuisisi 500 tahun, kolonialisme bertahun-tahun, perburuan penyihir 400 tahun. Bahkan ketika Protestan muncul sebagai agama dari antitesisnya Katolik, korban jiwanya 6 juta jiwa loh. Muncul agama Protestan itu diiringi dengan korban 6 juta jiwa Yahudi, karena dihabisi sama orang Protestan, karena dipengaruhi oleh Martin Luther. Jadi buah apa yang mau kalian lihat? Kehadiran Katolik menghabisi nyawa ratusan ribu orang, inkuisisi. Kehadiran Protestan 6 juta jiwa orang Yahudi. Lalu buah apa yang mau kalian tengok? Jangan bicara sesuatu yang gak realitas lah. Kami nggak perlu nyerang agama kalian karena ini adalah rahasia umum. Tapi kita mau kami mengajak kalian itu jujur gitu loh. Kami ingin kalian itu pertama renungkan dulu sebelum bicara, pikir dulu. Kira-kira kalau aku bicara begini, ini benar nggak ya? Terus kalau bicara itu pastikan hasil pembelajaran, bukan karena kalian yakin, percaya. Karena kalau kalian yakin dan percaya, nggak perlu kalian sampaikan kepada kami. Kami tahu tanpa kami tanya. Kami tahu Kristen itu percaya Tuhan mati menebus dosa. Udah, Bible itu suci. Udah, nggak perlu kalian jelaskan. Kami tanpa kalian jelaskan, kami sudah tahu. Yang kami ingin tahu ini, yang memang kami betul-betul ingin tahu, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Yang mana alasan kitab itu dikatakan suci tidak dimiliki oleh kitab lain. Kalau dimiliki oleh kitab lain, berarti kitab lain juga suci. Berarti kitab suci di dunia ini banyak, artinya Tuhan banyak. Masa gitu aja nggak paham? Nah, oke, Hizkia, silakan Hizkia. Tema kita adalah Bible bukan kitab suci. Silakan kalau menanggapi judul boleh, kalau tidak bertanya saja tentang Islam atau pandangan saya tentang kitab kalian boleh. Ya, selamat malam. Gini ya, kitab Alkitab ini kan ditulis oleh banyak orang, jadi nggak mungkin itu hanya perkataan. Selamat malam. Itu ya. Ya, Aaron sabar dulu, biarkan Hizkia dulu. Ya, betul. Bible Anda ditulis oleh banyak orang. Aaron sabar dulu, biar saya ngobrol sama Hizkia dulu ya, gantian. Oke, kita sudah dapat. Silakan dilanjutkan. Karena Anda ingin menjelaskan kitab Anda, maka saya izinkan 2 menit paling maksimal ya, 2 menit. Saya mute, Ya. saya tunggu Anda bicara sampai 2 menit. Tapi kalau Anda bicara tentang Quran saya, Anda harus buktikan kalau Anda pernah belajar dulu. Kalau nggak pernah belajar tentang Quran saya, maka jangan bicara Quran saya ya. Boleh Anda bicara tentang agama saya, asal Anda menunjukkan bahwa Anda pernah belajar seperti saya. Kalau saya belajar Bible itu udah lama ya. Silakan bro, Iya. 2 menit. Jadi kan dari kitab Musa, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Mazmur itu kan ditulis oleh seorang gitu. Jadi ya nggak mungkin semua itu perkataan Tuhan. Jadi ya ada juga perkataan manusia. Jadi kalau untuk kitab suci ya menurut kami ya kitab suci karena sebagian besar perkataan Tuhan. Gitu aja sih. Alasan kitab Anda dikatakan suci karena sebagian besar di dalamnya menganut perkataan Tuhan. Iya, betul. Oke, kalau begitu gini bro. Seandainya saya membuat majalah bernama majalah Bibi, lalu saya masukkan di dalamnya perkataan Yesus di situ 80%. Terus saya selipkan cerita porno di dalamnya. Maka kitab itu bisa nggak dikatakan kitab suci?
gini Kak, itu kan apa namanya? Enggak, itu jawab dulu aja. Nanti kalau kita Ya, kalau kalau seandainya itu nggak Anda bisa. Kalau ini itu nggak bisa. nggak bisa. Nah, kenapa perkataan orang yang bercampur dengan perkataan Tuhan bisa dikatakan suci? Gini Kak, itu kan ditulis saat seseorang menulis kan otomatis perkataan dia juga ada di situ, gitu Kak. Enggak, yang saya tanya tuh begini, Bro. Kenapa Anda mengatakan Bible suci sementara Anda sudah tahu bahwa di dalam Bible itu ada perkataan-perkataan orang, bahkan kalau Anda lihat, saya kasih contoh lagi. Sebenarnya banyak yang lebih ekstrim sih, banyak contohnya loh. Dongeng ada, itu bukan perkataan saya tapi menurut scholar Anda. Tapi saya ambil satu yang paling sangat mudah untuk dicari dan itu tertulis dalam Bible secara eksplisit. Pendapat orang yang keliru aja tentang Yesus itu jadi kitab suci. Kenapa bisa dikatakan suci? Ini kan pendapat yang salah. Lukas pasal 3 nomor 23. Bahkan Oke. menjadi sandaran keyakinan Ya, Kristen. ya. Ini Kak, Alkitab ini kan tidak menyembunyikan hal yang jelek maupun bagus, jelek. Kalau itu memang terjadi, ditulis, jadi tidak disembunyi-sembunyikan, nggak, jujur gitu. Jadi bukan hanya Yang hal Anda baik, maksud jujur hal ini baik apa? saja. Kok jujur? Maksudnya gini, Kok jujur? Gimana mau jujur? Orang di situ adalah pendapat orang yang keliru kok. tunggu bentar, saya belum selesai. Anda Seandainya enggak, Daud- saya tidak bicara tentang peristiwa-peristiwa busuk yang terjadi tentang Nabi Anda itu, enggak itu yang saya bahas. Yang saya bahas itu Lukas 3:23. Loh, Coba tadi kan nanya, Lukas 3:23. kok ada perkataan orang. Ya kan saya mau jelas. Bukan. Kalau perkataan orang itu kita tahu bukan. Saya tidak bertanya begitu. Anda salah. Makanya dengarkan dulu pertanyaan saya biar Anda tangkap, biar kita nyambung ngobrolnya. Pertanyaan saya adalah kenapa Anda bisa katakan kitab Anda suci sementara di situ ada pandangan orang yang salah terkait Tuhan Anda. Lukas pasal 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Dan ternyata anggapan orang ini menjadi silsilah Yesus. Nah, ini kan pandangan orang tentang Yesus. Ternyata pandangan itu salah. Karena Yesus kan bukan anak orang, bukan anak laki-laki. Nah, maka pertanyaan saya adalah pandangan orang tentang Yesus bahwa dia adalah anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau pandangan yang salah? Menurut Anda? Maksudnya gimana maksudnya? Nah, makanya Anda punya Bible nggak? Ada. Biar lebih enak kita baca. Ada, buka Lukas pasal 3 nomor 23. Lalu Anda baca itu. Ya itu maksudnya pertanyaan gimana pertanyaannya tadi? Nih, di dalam ayat itu berbunyinya begini. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Anggapan benar. Berarti Yesus anak Yusuf. Iya benar. Oh, jadi bukan, berarti dia punya bapak kandung. Hasil sperma berarti. Ya enggak gitu juga, itu kan Yesus kan anak Daud. Hah? Gimana ini, Bro? Katanya tadi benar, sekarang enggak begitu juga. Yang benar enggak begitu juga, atau benar atau enggak begitu juga? Nggak Iya ngerti kan, saya. enggak maksudnya bukan gitu Kak. Itu kan memang benar dari Roh Kudus. Bukan, pertanyaan saya itu gini loh. Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Orang Iya, yang benar. menganggap Yesus anak Yusuf, itu anggapannya itu benar atau salah? Ya Yesus yang memang disebut anak Yusuf memang benar. Kalau dia disebut anak Yusuf, apakah dia benar-benar anak Yusuf? Ya kan sudah banyak di situ, susah juga jelaskan kalau kayak gini. Karena sebenarnya nggak susah kalau Anda jujur. Ya kan kita kan sama-sama udah tahu kalau Yesus itu dari Roh Kudus. Tapi Makanya itu pertanyaan saya adalah ketika orang menganggap dia anak Yusuf, orang yang menganggap. Nah, gini, saya kasih analogi mungkin agak sulit bagi Anda kognitifnya. Iron, saya lagi tidak dengan Anda, saya lagi dengan Hizkia. Saya tidak tanya Anda, saya tidak mau orang menimpali omongan saya dengan orang lain. Ini tentang Saya belum selesai. Kalau Anda tidak bisa diam, saya turunkan. takut. Ya udah, saya takut ya. Iron, kamu hebat ya. Kamu dibawa aja. Kamu lebih hebat daripada Yesus. Gini, Bang Hizkia.
Menurut saya Anda anak Jokowi. Anda anak Jokowi atau bukan? Ya bukan anak Jokowi. Nah, maka ketika saya mengatakan Anda anak Jokowi, saya benar atau salah? Salah. Salah. Menurut anggapan orang waktu itu, Yesus adalah anak Yusuf. Yesus anak Yusuf bukan? Ya kalau ini kan pertanyaannya ini gimana ya? Kalau secara anak sah memang bukan, tetapi dia Bukan. disebut anak Yusuf itu. Nah, berarti dia adalah anak Yusuf atau bukan? Itu poinnya. Intinya kalau disebut anak Yusuf benar, tapi kalau anak kandung bukan gitu. Saya tahu dia disebut anak Yusuf karena di situ tertulisnya begitu. Karena itu anggapan orang yang saya tanya itu, anggapan orang yang menuduh dia anak Yusuf, betul nggak? Ya tadi saya jawab benar, masih dibantah. Jadi Oh, berarti gimana? ya udah. Kalau memang orang itu benar, maka Yesus betul-betul anak Yusuf. Berarti Iya, selama betul. ini Yesus itu hasil sperma Yusuf. Ya itu sih terserah pandangan orang lah gimana. Bukan pandangan orang, itu konsekuensi. Kalau ada orang bilang Iskia anak Jokowi, ternyata orang itu benar, berarti Anda anak beneran anak kandung Jokowi. Sama. Ketika ada orang mengatakan Yesus adalah anak Yusuf dan itu benar, maka Yesus ternyata bukan dari Roh Kudus, tapi dari hasil sperma Yusuf gitu. Itu konsekuensi. Berarti dia bukan anak Roh Kudus ya, ada bapak kandungnya berarti ya. Berarti Yusuf anak kandung Saya Yusuf, kan sudah bapak saya kandung jelaskan, Yesus. nah, itu kalau diterima atau enggak ya intinya saya akan menjelaskan gitu aja. Iya, saya sudah tangkap penjelasan Anda dan saya sudah dapat konklusi bahwa Yesus itu hasil sperma Yusuf dengan Maria gitu. Yang penting saya nggak ada mengatakan gitu, ya itu kan anggapan kakak. Loh, yang bilang itu Anda kok. Anda bilang anggapan orang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf itu benar, berarti ya benar-benar anak Yusuf dong. Gimana sih? Kan Anda yang bilang tadi. Ya kan sudah saya Kalau bantah. orang yang menuduh, kalau orang ini yang benar Anda yang tadi, Anda atau Anda yang sekarang nih, Pak. Anda aja bertentangan dengan diri Anda nih. Jangan buat kami inilah, Pak. Jangan menyusahkan kami lah. Kalau ngomong tuh yang konsisten lah. Iya katakan iya, enggak katakan enggak. Pak dosen tolonglah dulu, saya mau bikin susu, kayaknya saya butuh susu deh ini. Bingung saya abang ini. Tadi dia bilang orang itu benar. Sekarang dia bilang tidak benar. Yang benar atau nggak benar nih? Abang aja jadi nggak benar nih abang ini. Gimana nih? Serius lah. Kalau diskusi serius lah bang. Jangan main-main. Ini sih bukan diskusi kalau ini pemaksaan. Saya kan disuruh menjawab, Memang saya ya pernah maksa jawab. Anda. Memang saya pernah maksa Anda. Apa yang saya paksa? Ya memaksakan kehendak istilahnya gitu. Kehendak apa? Kehendak mana yang Ya. saya paksa Anda? Tadi kan sudah saya jelaskan kalau anak Enggak, yang secara saya paksa kandung, kehendak mana? ya Bang, yang saya dipaksakan- paksa kehendak mana? Yang mana saya paksa? Ya dipaksakan disuruh udah saya jawab tapi disuruh jawab ini. Yang mana? Senyap. Kapan? Pak dosen, saya nyuruh dia jawab seperti yang saya mau nggak Pak dosen? Teman-teman netizen di bawah. Lucu kan jadi korban abang ini. Dia yang bilang bahwa anggapan orang bahwa Yesus dan anak Yusuf itu benar, kok saya yang dituduh maksa? Justru dia yang jawab kok. Kok jadi aneh teman-teman kita Kristen ini loh. Dia kan gini. Kok kalian begitu namanya sih? anak ini kan bukan berarti lalu anak sekolah lalu anaknya sekolahan kan nggak Pak ya mungkin. kalau gitu Yesus ini anak apanya Yusuf? Ya pokoknya anak Yusuf meskipun bukan anak Ya kandung, anak tapi disebut apanya? Anak Yusuf. apa? Anak apa? Ya kalau dijelaskan gimana ya? Ya kok jelasin kalau ya anak kandung lah Pak. Kecuali di situ tertulis anak tiri, anak angkat. Gini kan tadi sudah saya jelaskan. Masa misalnya Bang, ngerti konteks diskusi nggak? Mengerti konteks diskusi? Konteks diskusi itu ada namanya silogisme. Ada silogisme dari premis 1, premis 2 menjadi konklusi. Premis 1, contoh, ini saya ajarin cara diskusi nih. Saya nggak tahu kalian punya rasional atau enggak nih. Silogisme itu ya terdiri dari beberapa premis. Premis 1, bahwa anggapan orang menganggap Yesus itu adalah anak Yusuf. Itu premis 1. Atau ada premis mayor, premis minor. Premis mayor yang dilahir yang menjadi apa namanya yang hasil sperma seseorang
tumbuh, lahir, maka itu adalah anak orang itu. Maka kalau Yesus adalah anaknya Yusuf, konklusinya adalah Yesus hasil sperma Yusuf. Itu silogisme namanya, Bang. Silogisme Iya, premis itu mayor tahu itu saya. adalah secara umum. Secara umum, kalau seorang anak itu hasil sperma bapaknya. Kecuali anak dari istri yang dinikahinya, maka sebutannya bukan anak tapi anak tiri. Ada kata-kata tiri di situ. Atau dia ambil anak di panti asuhan, maka disebut dengan anak angkat. Atau dia hasil perjinahan disebut anak haram. Ada istilah-istilah begitu. Aduh, dibatasin lagi nih. Ntar naik lagi nih, Nandar, naikin lagi. Nah, kita kembali ke poin. Tadi Anda sudah membaca kitab Anda. Ada orang-orang yang tidak jelas siapa mengatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Maka di situ tidak ada yang mengatakan di situ orang menganggap Yesus itu adalah anak tiri Yusuf. Tidak. Gak ada sama sekali. Karena konteks ayat itu bicara bahwa orang memahami bahwa Yesus itu bapaknya tukang kayu. Maka maksud di situ tanpa perlu dikatakan anak kandung, orang tahu arahnya bahwa menurut orang Yesus itu anak kandung Yusuf. Kalau seandainya orang menganggap menurut saya dia anak tiri, maka ada kata-kata tirinya. Nah, jadi ketika anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf, saya tanya sama Anda, anggapannya benar atau salah? Anda bilang benar tuh. Benar, Itu benar emang itu. benar. Maka kalau memang betul anggapan orang itu, maka konsekuensinya Yesus anak hasil sperma Yusuf. Itu namanya Gini, konsekuensi. Coba kalau misal orang anak sekolah, itu apakah dia anak sekolahan? Makanya disebut anak sekolah, bukan anak kandung. Ya, Makanya itu disebut anak maksud- sekolah. Tapi kan bukan anaknya sekolahan, dia anaknya bapaknya, kan gitu. Iya, kalau Yesus itu anak apanya Yusuf? Di situ tertulis. Di kitab itu tertulis menurut anggapan orang itu menurut Yusuf. Tetap anak Anak Yusuf, apa? tapi bukan anak, Anak apa? kandungnya. Di mana Anda tahu anaknya. kalau orang menganggap dia bukan anak kandung? Di situ kan tertulis anaknya Yusuf. Dan orang menganggap pada saat itu dalam kisah kitab Anda bahwa Yesus itu dianggap sebagai anak Daud. Makanya ada silsilah. Makanya orang menganggap silsilahnya sampai ke Daud. Anda tahu tidak, silsilah itu hasil sperma. Jadi saya bingung dengan saudara Kristen. Apakah betul kognitifnya seperti ini? Atau kalian itu sengaja menyalahpahami karena doktrinnya sudah menyatakan begitu? Kenapa begini? Karena seolah-olah kalian nggak ngerti bahasa Indonesia loh, bro. Itu bahasa Indonesia sangat mudah dipahami loh. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anaknya Yusuf. Nggak ada orang beranggapan Yesus itu anak tirinya Yusuf. Nggak ada. Ya, Orang itu tahu. sudah terserah orang lah anggapnya gimana. Bukan terserah saya. Ini kalau terserah ngapain diskusi, bro? Kita di sini diskusi, bro. Ya. Kalau terserah Kakak Anda kan ajak aja menanya. istri Anda makan bakso, tanya mereka mau makan apa, pasti dia jawabnya Ya, terserah. gini, Jadi kakak kita kan lagi nanya, enggak. saya kan jawab. Oh, soal diterima atau enggak kan itu kan yang penting saya jawab kan gitu. Iya, Diskusi saya kan juga seperti berhak itu. untuk membuat konklusi lah bahwa menurut jawaban Anda yang Ya, saya itu tangkap terserah. bahwa Yesus adalah anak hasil sperma Yusuf, karena Anda bilang anggapan orang itu benar bahwa Yesus itu adalah Ya, anak itu sih Yusuf. terserah lah anggapan Saya bilang, kalian iya. gimana. Lah memang begitu. Itu kan namanya saya kan konsekuensi menjawab. logik. Yang penting Iya. kalau bertanya saya menjawab kan gitu. Ya, iya netizen menilai kok. Orang-orang cerdas, orang-orang mengerti bahasa Indonesia, mereka akan menonton, Ya. melihat ini gitu. Intinya kita Oke. jangan menghujat aja gitu aja. Yang penting Oh, saya kami jawab. Islam, bro. Islam ini bukan agama yang memerintahkan menghujat agama lain. Bahkan di Quran jelas dikatakan wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Jangan menghujat sembahan selain Allah. Kalau saya menghujat, maka saya berdosa, bro. Saya Islam, Iya. bro. Gitu. Saya Intinya pastikan saya tidak perkataan pernah saya menghujat. Enggak, sorry. Seingat saya tidak punya motivasi menghujat agama Kristen, tapi saya membantah, menampar kembali itu pernah, sering malahan.
Artinya mengkomparasi itu pernah, tapi tidak menghujat, tapi mengutipkan kitab kalian yang adalah isinya hujatan terhadap Tuhan. Itu iya. Jadi gitu ya, Itu, bro. Pak. Paham nggak Hizkia maksudnya Uniripa itu? Paham, Coba saya jelaskan paham. dulu Pak dosen. Dia kan menanyakan kalau anak disebut anak Yusuf berarti Ya. harus anak dari sperma, tapi kan konteksnya Ya. kan nggak begitu. Itu artinya, bahas Mas Hizkia ya, itu artinya kontradiksi. Gampang kok. Melihat sesuatu itu gampang kalau kita melihat konteks literaturnya. Nah, kemudian konteks keadaan. Sebenarnya gampang kalau kita mempelajari Bible Anda itu gampang banget. Cuma terkadang teman-teman jemaat itu lebih mengedepankan doktrin. Seharusnya buang dulu doktrin, baru gunakan logik, rasional logik, baru bisa. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan doktrin, pokoknya Yesus itu adalah anaknya Yosef, nah itu susah nanti. Karena di dalam beberapa literatur sejarah tidak pernah dijelaskan. Kalau kita belajar secara literatur referensi secara jujur, secara ilmiah. Tapi terkadang gereja tidak mau menggunakan itu, Mas Kia. Karena gereja menggunakan namanya trisola. Sola Gracia, Sola Scriptura, dan Sola Fide. Itu yang digunakan sebagai doktrin gereja. Nah, itulah persoalannya. Nah, harus yang teman-teman harusnya bisa mencoba membaca beberapa literatur sejarah secara valid. Baru nanti ketemu. Asal jujur, itu aja sih. Lanjut, Uniripa dan Hizkia. Di tupoksi room ini tugas pokok dan fungsinya mengajak sekuat tenaga saudara-saudara Kristen itu untuk berpikir, untuk jujur terhadap dirinya, untuk merenungkan setiap ucapannya. Itu sebenarnya bukan mengajak kalian Islam dulu. Kenapa? Islam itu agama pilihan. Ketika kalian sudah jujur dan berpikir, nanti pasti kalian akan pilih Islam itu. Iya. Jadi nggak ada paksaan. Silakan Hizkia, ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, itu aja. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi maaf, saya sedang tidak mau membuang waktu saya yang sangat berharga untuk debat kusir. Ya, saya melayani teman-teman Kristen yang awam yang mencoba menjelaskan Quran, mendebat saya itu sia-sia. Kenapa? Sedangkan pendeta saja kelimpungan menjelaskan Bible. Ini orang awam mau ngejelasin Quran, jadi saya nggak izinkan. Kalau kalian tidak suka dengan itu, kalian yang pergi. Bukan saya yang harus berhenti dengan metode saya. Karena saya mau mengefisiensikan waktu. Waktu saya tuh banyak terbuang ngobrol dengan orang Kristen. Saya akui ya, ngobrol dengan orang Kristen itu tidak mendapatkan ilmu. Justru mendapatkan kekesalan, kegoblokan. Jujur saya katakan itu. Tapi saya menunjukkan ini kepada orang Islam sebenarnya. Bahwa Quran itu benar. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 itu benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalau saya bertemu dengan saudara kita yang diajak ngobrol nyambung, mungkin kalian akan lihat betapa saya lemah lembut dan santun kepada mereka. Tapi kalau kepada orang yang sok pintar, udahlah goblok sok pintar pula. Maaf, saya nggak tertarik gitu. Nggak tertarik gitu saya ya. Bukannya bermaksud sombong, enggak, tapi nggak mau membuang waktu. Kalau ada orang Islam yang mau begitu ya silakan aja, saya enggak. Saya punya pilihan sendiri. Saya ingin mengedukasi gitu. Saya ingin memberikan edukasi dan saya tidak mau waktu saya itu terbuang percuma gitu. Oh, ini dengarkan dulu lah dia bicara. Sorry, gini ya, bro.
Kalau dia itu di awal menunjukkan etikat baiknya dengan membuka kamera, saya pasti izinkan dia bicara maksimal 2 menit, saya dengarkan. Tapi disuruh buka, dibilang dari awal, bro kalau mau ngejelasin buka kamera ya, kalau nggak cuma bertanya aja. Udahlah nggak bisa buka kamera mau menjelaskan agama kita, agamanya aja dia nggak bisa jelasin. Maka ini namanya saya mengefisiensikan waktu. Saya pengen cepat-cepat supaya saudara Kristen bisa menjawab alasan mereka mengatakan Bible kitab suci apa. Itu loh. Gitu ya. Seperti itu ya. Buat kalian Kristen yang memang merasa cerdas, pintar, dan ingin mempermalukan saya, itu saya tunggu. Kalau perlu saya bayar deh 100.000 malam ini. Kalau perlu saya transfer 200, oke lah 500.000 lah. Kalau ada yang bisa mempermalukan saya dari omongan saya bahwa saya salah, keliru gitu. Ini kamu keliru. Ya, yang benernya mana bang? Jadi begini, saya sebenarnya bla bla bla. Apa itu? Kalau saya mengatakan kamu salah, Al-Quran tidak sama dengan Bible, saya bisa menjelaskan. Contoh, jangan kau bilang Quran itu dapat dari sumber banyak orang, karena Quran itu bukan pandangan orang, tapi perkataan Tuhan yang diberikan kepada nabinya Muhammad SAW. Salah kan? Aku bisa menunjukkan kesalahanmu, tapi kalian Kristen mengatakan kau salah Ripa. Tapi pas ditanya mana yang salah? Jadi begini, pada mulanya apa itu? Ujung-ujungnya buang waktu. Selain buang waktu, buang energi. Gitu. Gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Sopo gede nih lah, ini Pak, ada nih sopo gede Oten nih. Katanya minta naikin saya katanya. Ini Sopo kan gede. tadi yang orang yang ngomongnya muter-muter kemana-mana. Oh, Naik gitu. aja. Sorry, Yang tadi lanjut, naik lanjut, aja, lanjut. naik aja super gede. Kalau kamu memang bisa menjawab, naik. Karena kamu di situ akunnya privat, kamu aja nggak jelas. Kita nggak tahu kamu siapa. Kita nggak tahu kamu pernah belajar atau tidak. Terus kamu mau ngejelasin Al-Quran saya, kamu sudah keliru mengatakan Quran saya dengan Bible sama. Bible itu kalau dalam Islam itu sama dengan hadis mungkar. Gitu loh. Iya, saya nggak ngasih ngomong kalau kau ngeracau. Kalau kau menjawab pertanyaan saya boleh, karena kan kau nggak bisa buka kamera. Tapi kalau kau bisa buka kamera boleh. Ini syarat mutlak. Hanya hewan yang nggak punya aturan. Kami punya aturan. Di room ini yang membuat aturan saya. Dan aturan saya tidak bertentangan dengan aturan undang-undang, tidak bertentangan dengan aturan agama saya. Aturan di Komal ini, kalau kau mau bicara, kau buka kamera. Kau aja nggak jelas, kau pula mau ngejelasin, Quran itu kan sama aja dengan Bible. Itu penghinaan. Menyetarakan Bible dengan Quran itu membuat aku murka, karena itu penistaan terhadap Quran. Sama saja menyamakan besi berkarat dengan emas. Nggak terima lah aku. Kecuali kau punya data dan fakta. Kalau Bible dengan Quran sama metodenya. Enak aja di depan kita dia mau menghina Quran. Nggak bisa. Mengatakan Quran dengan Bible sama itu pelecehan terhadap Quran. Gitu. Kok bisa ya dikatakan begitu ya, Nil? Iya, dia bilang Oke. tadi sama kan sama dia kan bina. Kamu keliru katanya. Ya, udah silakan jelaskan kenapa kitabmu dikatakan suci. Kan sama aja kitab saya dengan Quran. Kan aneh dia. Kitabnya karangan manusia bercampur dengan perkataan Tuhan. Kitab kita ya udah kau naik. Nandar jamba itu si Sopo Gede itu Nandar. Saya moderator, saya nggak bisa naikin orang akunnya privat Nandar. Nandar. Coba Nandar. Telepon dulu Nandar. Nandar naikin itu si Sopo Gede itu udah multi, akunnya privat. Kau buka privat akunmu dulu biar aku bisa naikkan. Hanya Nandar yang bisa naikkan kau. Akunmu Sopo Gede. privat. Sopo Gede buka dulu Nandar juga nggak privatnya. Buka privatmu, kau minta naik, baru bisa aku naikin. Karena kalau seandainya kau privat, yang bisa menaikkan kau tuh Nandar. Iya kalau Nandar ada di tempat, kalau dia lagi nggak ada di tempat, dia nggak memantau.
Kau buka dulu privat akunmu. Kecuali kau ketakutan menyampaikan kebenaran, kok takut kalian ini. Nandar itu sih ada yang akun privat naik itu. Nandar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau pingin tanya nih, yang waktu apa namanya Adam sama Hawa itu dimakan buah itu, dia kan dipengaruhin sama ular tuh, kan? Sama buah itu dia. Kalian. Jadi iya. Jadi pertanyaannya gini, ini kenapa Adam sama Hawa itu makan itu buah itu? Karena dia dihasut sama ular gitu kan? Enggak, salah, karena dia bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado dia makan tuh ular. Betul. Iya kan, Pak? Aku cokot juga nanti ini Mesia ini. Ya sudah lah, kalau kita mau turun di bawah aja lah. Ya, itu cuma sekilas. Jangan teruskan ajang. Ini aja. Iya, sini aja. Lagi dengar berita. Itu pada ketawa semua di bawah ya. Orang Manado, iya. Kalau orang Manado dia makan tuh ular. Iya kan, Pak ya? Orang-orang Manado mengapain Betul, juga dia betul. makan tuh buah itu dia. Ular lebih mahal kok. Betul. Dijual lagi di pasar Tomohon. Iya, kalau perlu dijual lah gitu deh. Buah cuman murah, ular yang mahal. Ngapain makan buah? Emang iya ya? Di Iya. Tomohon itu ular lebih mahal ya, Kak? Makanya saya pikir-pikir, kenapa dia makan buah ya? Coba kalau dia orang Manado, pasti dia makan tuh ular. Kan ular kan mahal. Akhirnya nggak ada dosa waris lagi kan? Dari makan. Aduh. Jadi naik aja, sopo gede naik aja. Nandar dia minta permintaan naik nggak? Nggak ada Uni. Apa? Siapa? Coba jam Adanya dia Palembang. sopo gede. Nggak ada. Sopo gede nama. Adanya si Ya, jadi gini Palembang. loh. Sopo gede gini ya. Di sini Anda itu tidak berhak menjadi narasumber kecuali Anda kapasitasnya ada. Dengar Contoh dulu, kayak Pak kalian dosen. dengar dulu. Dengar, Al-Quran itu dongeng di Arab, karangan Muhammad itu. Camkan baik-baik. Dongeng. Anjing. Oke. Itu hebat gitu. Tuh kalau udah ngomong gitu tuh, aku langsung kaget gitu. Anjing. Wow gitu. Oke, kita bahas dongeng ya. Nah, kalau bicara tuh kayak gini, ini saya ajarkan cara menuduh yang benar, di mana tuduhan itu terbukti benar. Caranya kayak gini nih. Naikin satu lagi akun saya Nandar nih. Kalau mau omonganmu itu tidak bisa dibantah orang dan terpaksa orang terima sebagai fakta kebenaran, kamu harus seperti ini nih. Ya seperti saya. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan nih. Misal, saya mengatakan Bible itu kitab yang bercampur dengan dongeng. Maka saya tidak boleh bicara dari kebencian saya, tapi harus bicara menggunakan fakta dan data. Nah, saya harus mengutip perkataan orang Kristen sendiri bahwa Bible itu bercampur dengan dongeng. Mana datanya? Maka saya akan tunjukkan kalian data situs Kristen sendiri bernama situs sabda.org. Ini situs resmi ya. Ini Alkitab Sabda, situs resmi menjelaskan tentang 1 Korintus pasal 10 nomor 4 tafsir yang dibuat oleh ND. Nah, ini caranya nih. Ini saya ajarkan cara yang baik itu. Di sini dikatakan bahwa menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan dari Kristus. Nah, jadi kalau kami umat Islam bilang Bible itu memuat unsur dongeng, itu bukan kata kami, tapi kata penafsir kitab kalian. Maka itu objektif. Itu bukan tuduhan dari kebencian kami, tapi kami membongkar kenyataan yang ada tentang kitab kalian. Begitu caranya, Dek. Tapi kalau cuman
anjing, Quranmu dongeng anjing. Tapi kau nggak bisa buktikan. Kami cuma bisa ketawa aja. Ya anjing, apalagi ditambah dengan kata-kata anjing, nah gitu. Ya silakan sopo gede, langsung ke poin penting aja. Jadi kita nggak bertele-tele mutar-mutar. Maksudnya poin penting apa nih? Bible bukan kitab suci. Menurut Anda Bible suci nggak? Saya jelasinnya harus ngikuti istilahnya kalau nyanyi itu ngikutin nada kamu. Susah jadinya. Bukan, kamu jelasin aja yang saya tanya. Saya jelasin Yang saya harus tanya- pakai narasi. Kamu tadi jelasinnya juga pakai narasi. Kamu bandingin ini, kamu bandingin Al-Quran kamu juga kamu bandingin. Kamu Kenapa mau orang nggak bertanya atau mau menjelaskan? Saya mau menjelaskan, tapi kamu potong. Oke, buka kamera. Buka kamera. Lah, Syaratnya itu. ya gimana mau diskusinya? Ya buka kamera. Kenapa buka kamera? Kan disuruh jelasin. Saya mau jelas. Biar jelas orangnya. Karena kalau ada orang di sini nggak jelas, dia awam nggak pernah belajar, apa hak dia menjelaskan? Gimana sih? Tadi saya suruh jelasin. Loh, Sekarang disuruh buka kamu nggak kamera. mau ngikutin syarat? Kamu nggak mau mengikuti syarat kami? Ya turun dong. Syaratnya apa? Di sini Coba, syaratnya coba. begitu. Syaratnya Buka apa? kamera. Tadi jadi Buka kenapa kamera. dari tadi nggak ada yang buka kamera, nggak ada masalah. Karena mereka boleh bertanya saja, bukan menjelaskan. Tapi tadi kamu nyuruh saya jelasin. Naik ini mau jelasin. Kalau kamu mau menjelaskan, buka kamera. Syaratnya bisa bahasa Indonesia nggak? Waduh, tadi kamu nggak bilang itu. Saya suruh naik. Aduh, oh ini orang Kristen ini dari tadi awal kita buka kok dari Enggak, beberapa tahun sebenarnya silam gini, kami jujur aja, jujur aja nih. Satu yang saya tanya sama kamu. Gini aja lah, saya ganti pertanyaan aja deh. Ya. Nah, kalau bertanya boleh nggak buka Oke, kamera? Gigi, kamu Karena jawab bertanya ya. itu yang jawab saya. Kamu jawab, udah, dengar aja. Tadi kamu bilang, apa namanya, kamu ketika menjelaskan sesuatu, live inilah termasuk, itu salah satu dakwah. Emangnya kalau menjelaskan kitab orang tuh dakwah ya? Oke. Coba tunjukkan Tunggu, belum di menit selesai. keberapa. Belum selesai pertanyaannya, belum selesai. Ada. Nah, kan kalau umat muslim itu kan ngikuti tuh apa yang dilakukan oleh Muhammad, oleh Nabi. Nah, Jelas. Ya, tunggu dulu. Jadi diikuti. Jadi Bro, kok bertanya kok panjang banget sih? Bertanya itu singkat biasanya, Bro. Yang menjelaskan tadi itu tuh baru nanyanya panjang. pakai narasi panjang. Duh. Karena saya narasumber. Gimana ini orang ngerti nggak sih konsep diskusi? Udah, jangan. Kalau saya narasumber boleh panjang bicara. Kalau Makanya kamu kan jangan cuma dipotong bertanya. dulu, Pertanyaannya apa? kenapa? Ya udah. Pertanyaannya Ya, apa? kan harus ada narasinya biar semuanya jelas. Oke, jadi kan Ini umat apa muslim sih? itu mengikuti apa yang dikatakan Muhammad ya. Termasuk Muhammad itu kan dakwahnya seperti apa? Apa Muhammad pernah dakwah seperti ini? Jelek-jelekin orang. Nabi Muhammad mengajarkan. Belum Sorry. selesai loh. Ini pertanyaan kau kan sudah. Ini orang ini ngapain sih? Kau mau bertanya atau mau curhat? Jelek-jelekin kitab orang. Oke. Bilang agama lain itu salah. Oke. Ada gitu. Ada. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salisu salasa. Kamu nggak ada Bahwa ngomong Isa- seperti itu. Duh, ini apa nih orang nih? Ini gimana? Lu nanya gua jawab, giliran gua jawab lu ganggu. Oke, Makanya oke. lu nggak Oke. layak menjelaskan karena bertanya Oke, aja udah lanjut, keliru. lanjut. Kalau kau bertanya, maka hak kami menjawab. Maka kau harus mendengarkannya karena kau yang bertanya. Lanjut. Jadi diam di mute. Nabi Muhammad bukan cuman membantahi ajaran kalian, bahkan mengatakan menurut firman Allah, menyampaikan firman Allah bahwa kalian kafir. Paham? Saya mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan saya ini mengikuti Nabi Muhammad yang adalah perintah Allah. Yang saya ikuti apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Saya berdakwah itu dengan cara hikmah. Makanya dari tadi saya ajak kalian berlogika, menggunakan hikmah. Saya tanya nih, Kristen, menurut saya setelah saya belajar Bible ini bukan kitab suci, bukan karena saya Islam, tapi karena saya berotak, berpikir, berhikmah. Maka menurut kalian kitab ini suci nggak? Oh iya Rifa. Nah, maka supaya kalian ini bisa benar omongannya, kami tanya balik, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Itu namanya kita berhikmah. Kita ingin mendapatkan hikmahnya. Apa ya? Apa pandangan Kristen? Kok bisa-bisanya kitab ini dikatakan suci? Sumbernya nggak jelas, banyak kontradiksi, terdistorsi, ada ayat pornonya, ada kekerasannya. Kok bisa-bisanya dikatakan suci? Kami ingin tahu. Kami bingung ini. Kok bisa ya kitab kayak gini, surat Paulus ada dongengnya dikatakan suci, pendapat orang yang keliru di situ dikatakan suci. Maka kami ingin kalian menjawab. Sebetulnya itu. Kenapa? Jawaban kalian nanti itu hikmah buat kami, hikmah buat kalian.
Dan itu perintahnya dalam Quran surah An-Nahl 125. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak melanggar undang-undang, bahkan dilindungi undang-undang pasal 28E nomor 3. Bahkan dibenarkan oleh agama saya. Dalam agama saya itu ada 3 tahap tuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka apa yang saya sampaikan itu penuh dengan hikmah semua. Contoh, saya katakan, kok bisa kitab kalian ini dikatakan suci? Kan ada dongeng Paulus di situ. Kan ada terdistorsi. Nah, itu hikmah itu. Kemudian wal mau'izatil hasanah dalam Quran surah An-Nahl 125. Berikan pengajaran yang baik. Saya ajarkan kalian, berpikirlah saudaraku, renungkanlah saudaraku. Renungkanlah, bener nggak nih firman Tuhan? Kalau ini bukan firman Tuhan, firman orang, masa dipercaya sebagai perkataan Tuhan? Ini kan penipuan besar-besaran. Bagaimana mungkin kita mengambil kebenaran itu dari kitab yang keliru? Itu wal mau'izatil hasanah. Nah, baru nih yang terakhir nih, wajadilhum billati hiasan. Kalaupun mau berdebat dengan cara yang baik. Dalam konteks dialektika, komparasi, ketegasan suara itu dibenarkan, bro. Yang tidak boleh itu menghujat. Nah, ketika kamu bilang saya menjelek-jelekkan, coba tunjukin satu narasi saya yang menjelekkan kitab kalian. Kalau saya mengatakan Bible itu bukan kitab suci, itu bukan menjelekkan, tapi berkata benar. Contoh, saya katakan bahwa Bang Mesia ini orangnya blutuk, jelek. Saya nggak akan jelek-jelekin dia, walaupun sebenarnya saya nggak boleh terang-terangan mengatakan itu depan dia karena dia tersinggung. Tapi masalahnya ini perkara fisik yang dia tidak meminta, mukanya jelek. Dia nggak minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku jelek dong, nggak. Tapi Tuhan mentakdirkan dia. Nah, tapi perkara kitab kalian itu adalah penyelewengan. Saya ingin kalian itu kembali ke jalan yang benar. Saya pengen kalian membantu kalian supaya ke jalan yang benar. Nah, tapi kalau menurut kalian saya salah, maka kalian harus tunjukkan kesalahan saya di mana dan tunjukkan mana yang benarnya. Udah panjang banget nih. Dari tadi itu. Dari tadi nungguin selesai nih. Udah. Kalau sebagai narasumber bicaranya pasti panjang lah, bro. Kecuali saya ini penanya. Biar saya bilang kesalahan kamu di mana nih. Udah. Di mana kesalahan saya? Oke. Silakan. Apakah pernah Nabi Muhammad bilang ke agama Kristen seperti itu? Pernah. Kamu ini kan ngomong ke agama Kristen nih. Pernah. Nabi Muhammad itu ngomongnya ke Yesus ke aja pernah dia. bilang kalian itu anjing loh. Maksudnya? Yesus saja Yesus saja bilang mengatakan di kalian luar anjing negeri loh. orang anjing. Jawab aja host siapa namanya nih? Loh. Jawab aja. Pernah nggak Nabi Muhammad tuh ngomong seperti kamu ini ke agama lain? Pernah. Nabi Muhammad mengatakan telah kafirlah orang yang menuhankan Isa. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Dia orang ngomong kafir sama untuk beriman kepada siapa? Allah. Dia ngomong sama umatnya. Kepada orang kafir. Bukan Kok seperti umatnya? kamu. Kok umat? Tapi Yesus Nabi ngomong Muhammad kamu itu dakwah. anjing loh. Iya. Kamu ngerti nggak loh? Nabi Muhammad Ini yang bicara ngomong kepada siapa, orang Mesia? kafir. Kau ngomong Iya, sama aku, kayak yang lain yang dia klaim Yesus dulu. ngomong. Kapasitas Yesus kau apa? ngomong kamu itu anjing. Apa katanya? Kapasitasnya sebagai Anjing murid saya. kamu. Apa? Yesus bilang kalian anjing. Apa Yesus kata mengatakan katanya? kamu anjing. Katanya orang- anjing, anjing. Ini Apa saya kasih kata-katanya? data. Udah, nggak apa-apa saya kasih jangan kamu yang datanya. ngomong ini. Mesia ini yang jawab. Kenapa saya nggak boleh membantu murid saya? Ini murid saya kok. Bantu dia kan. Dia kan saya yang ngajarin. Dia yang ngajarin itu saya yang nunjukin ke dia Ya, bahwa berarti Yesus pernah intinya ngatain Kristen dia nggak bisa anjing. ngomong, dia nggak Datanya ini. kompeten. Kenapa Nggak kamu apa-apa dia nggak biarin? kompeten, nggak Kenapa apa-apa. kamu Ya karena dia biarin? murid saya kan saya Kenapa makanya saya kamu bantu. biarin? Tunjukin murid kamu yang ini saya ini lemah nih. Biarin murid kamu Bro, saya. Berani nggak kamu Mesia? dia tidak kasar kepada Anda. Dia Mesia, cuma bilang. Dia kasar, dibilang kamu itu Messi, anjing itu tidak. kasar atau enggak? Bukan dia yang mengatakan. Dia mengatakan Yesus ngatain kamu anjing. Ini saya tunjukin datanya. Itu kasar Nih. enggak? Itu kasar enggak? Kasar. Makanya kami nggak mau Tadi mengatakan katanya bahwa nggak kasar, bisa. sekarang kasar. Yang mengatakan Makanya kamu tuh- anjing itu bukan Mesia, tapi Yesus. Yang kasar itu Yesus. Gimana sih ini orang? Tapi dia bilang, tapi dia harus buktikan. Mesia mengatakan bahwa kamu dikatain Yesus Mana anjing. buktinya? Nih, Mana buktinya? nih buktinya. Kenapa dia? Mesia, kamu nggak punya mulut Karena ya? dia adalah pacar saya. Kenapa? Nggak terima kau? Ya nggak terima lah, sama aja berarti dua-duanya. Loh kok ya memang kami sama. Sama dua-duanya. Kami sama-sama pinter. Kenapa? Emang kami Oh itu pinter. pacar, Nah, nih. pacar apa suami? Oh iya, pacarku. Oh, Kenapa pacar. rupanya? Oh iya dong. Kenapa? Cemburu kau? Aneh kau. Pacar. Ya. Nggak kau tengok nih. Kau Pacar. tengok Boleh nih. pacar-pacaran ya dalam muslim ya? Boleh pacar-pacaran Iyalah ya? kami ta'aruf. Pacaran kami nggak pegang-pegang tangan dan tidur bareng kayak kalian Kristen. Pacaran kami itu saling Pacarannya? mengenal. Kami pacaran sehat, nggak ada pacaran itu buka celana Siapa dalam kayak yang kalian tahu? yang tidur bareng. Siapa Kok yang bahas tahu? pacar? Kok kayak cemburu Siapa kau yang sama aku? tahu? Ya nggak Siapa perlu yang juga lah, nggak tahu? perlu juga lah aku kasih tahu sama kau Siapa apa yang usahanya tahu? coba. Ini tengok nih.
Bahas ini nih, bahas ini. Siapa yang bahas tahu? Ini. Nih nggak nih bahas nih. Aku lebih senang sama Nandar. Nih. Nandar, ingat gak dulu kita pernah debat Nandar? Enak dulu Kau sama jangan Nandar. pula pengen memacari Nandar nggak suka cowok. Enak Mesia dulu yang debat suka sama cowok. Nandar. Nandar Yaudah itu kalau lebih- kau suka lebih sama ini loh, Mesia lebih- kau bilang. lebih apa ya? Lebih Bro, pintar kalau kau suka sama tapi dia Mesia, lebih bang, lebih kayaknya lebih dia nerima suka gitu. sama bang, embat bang, abang kan pecinta sesama jenis nih bang Mesia, nih hajar aja bang. Bang, udah diare belum? Dulu Tapi sebelum Nandar tuh ngomong-ngomong mulutnya Yesus kasar ya. Dia bilang kamu anjing loh. mana? Ini, kamu baca nih. Kamu jelasin Ini dong, datanya. Mesia. Masa cewek Ini yang maju? datanya. Masa cewek yang Kalau- maju? Ya nggak apa-apa, Punya saya ini. kan Kalau gurunya. Yesus Keberanian. Yesus di sini kita pakai berdua ya. Bang, Kasih kalau Yesus Mesia di sini tuh kita yang pakai jelasin. berdua ya. Atau gini aja Tentasinya Mesia, sobek dah. kau matikan live-mu, kita live berdua aja yuk. Kau jelasin Iya, dong. kalian sana. Kau berani Sana nggak? berdua. Jangan Kayaknya asal dia pengen berdua sama Mesia ini. kalian tuh ketawa emangnya lucu. Lucu lah. Kau cuma nggak pengen berdua aja sama kau Mesia. nggak berani tuh. Karena kau nggak berani biarin Mesia jelasin. Mereka tuhankan Kau orang ketawa, yang manggil mereka anjing ketawa loh. ini ketawa nggak bisa Aduh, ya ini nggak Allah. bisa ngeluarin pendapat lagi tuh Mesia tuh. Coba Iya, bang, iya, bang, udah, ini, bang, ini gua tanya sama lu nih bang. Kenapa Adam Ya. sama Hawa itu makan buah? Udah, lu aja yang jelasin, nggak usah sok-sok melawak lu. Karena dia bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado Nggak dia ada makan yang tuh lucu. ularnya. Nggak ada lucunya lu. Lu aja. Mesia jelasin. Aduh ya Allah, udah kakak, udah. Mesia Oke, jelasin. gini ya. Udah, lu nggak berani cowok Kok malah ngatur-ngatur? bukan masalah ngatur itu Kenapa? laki-laki dia tuh. Enggak, dia murid saya. Jadi dia nggak Dia ngerti, pacar saya yang lu, ngerti. tapi lu nggak kasih dia ngeluarin Iya, tadi. dia murid Sebagai saya. laki-laki. Dia murid Harus saya, diingat murid lagi. saya dia. Iya, saya Dia nggak murid mau saya. dengar dia yang ngomong. Yaudah Orang turun kalau aja. gini Yaudah nih, kau turun gini aja, udah turun di gini bawah aja. aja. Orang maling nih. Turun aja. Aduh, kupikir suhu ternyata hantu. Ternyata dia cuma pengen berdua sama Bang Mesia. Enggak, ternyata dia cuma pengen berdua sama Bang Mesia. Kalian jangan-jangan saling pacaran kalian berdua Nah ya? kita bahas ini DM kenapa DM-an ini ya? Adam sama Hawa itu nggak makan ular ya bangnya? Ya, saya juga bingung juga ya. Diulang-ulang. Kalau ada makan ular kan akhirnya dosa Allah. sudah nggak ada kan? Astagfirullah. Jadi gini loh, yang kita lihat dari tadi teman-teman Kristen itu bukan membantah, tapi dari tadi itu mengamuk nggak jelas, ngejar Bang Mesia, ngejar Nandar. Kalau mau pacaran sama Bang Mesia boleh, nggak apa-apa. Pacaran sama Nandar juga boleh, tapi di belakang layar lah, DM-an, jangan depan publik gini. Jangan nampakkan kalau kalian itu mau Kayaknya ngincar tuh anak Pak tadi itu dosen juga. korban pendeta dia. Mungkin dilecehkan dari kecil. Iya. Saya pikir dia mau diskusi, ternyata mau ngejar Nandar sama Bang Mesia. Kasihan. Apa pendeta? Marah Apa loh dia pendeta? dibilang. Janganlah. Bang Mesia pacar saya, langsung ngamuk dia lo. Saya mau berdua sama kamu Mesia katanya. Kita berdua Cium-ciuman aja ya. buka. Wah ya Allah. Pedang-pedangan dung. Ya Allah, nauzubillah min dzalik ya Allah. Ya. Enggak ya kasihan. Mereka itu kan korban dari kecil mungkin di gereja. Jadi kita nggak. Anu perang anggar. Bang Mesia perang anggar. Dung. Ya kalau punyanya gimana? panjang, kalau enggak juga enggak bisa Iya. kena juga. Astagfirullah. Geli ya. Astagfirullah. Jangan-jangan Iya, boti kayaknya- dia. Hati-hati loh. Iya kayaknya Jangan-jangan boti kedengaran dia. itu kayaknya kedengaran Jangan-jangan boti. mungkin karena Tuh ada lagi Jadi di bawah Bang dia. Saudara kita Sopo Gede ini, saya khawatir dia itu suka sama Bang Mesia dan juga Nandar. Tuh. namanya apa Sopo Gede itu pantat Sopo gede gede. itu dia. Lubang Pantat gede. gede. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini lama-lama Bang Mesia Ayo. nanti dikejar sama Oten loh. Oten, mereka sudah nggak masuk akal, masuk neraka lagi. Dipanggil anjing lagi sama Tuhannya sendiri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini namanya dakwah. Ini namanya dakwah campur hiburan Sopo Gede. Ya. Jadi Bang Mesia itu mengatakan
Kamu dikatakan Yesus. Pak dosen di bawah. Komentarnya bikin tegang. Pak dosen komentarnya di bawah, Kak. Komentarnya di bawah. Teman-teman netizen juga ngeneng gitu kayaknya. Nggak boleh kita lo, kasihan kita nggak, tapi aku kasihan sama dia, nggak usah. Udah kasihan. Aku jujur kasihan sama dia. Mungkin dia kaget, mungkin kita mengetahui kitab dia, lalu dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia tertrigger, kemudian dia ngamuk, padahal sebenarnya mungkin itu salah satu bentuk bahwa dia berpikir. Kita berharap saudara kita Sopo Gede ini berpikir ya. Kita tidak perlu memusuhi lah. Gini loh bro, tolonglah kalau naik ke sini diskusi yang baik. Sopo Gede minta maaf Sopo Gede, tapi ganti yang gedenya, yang kecil aja lah, Sopo kecil gitu biar kita ini. Orang-orang begitu kita harus kasihanin deh, soalnya itu korban pendeta mereka. Jadi kita ya harus kasihanin mereka, kasihan. Ya teman-teman disupport aja Sopo Gedenya supaya dia. Gini loh bro, di sini ini kan tempat kita mengedukasi. Ya, kita di sini ingin memberikan edukasi. Kalau kamu misalkannya tidak terima dengan argumen kami, jangan kemana-mana. Fokus untuk membantah saya. Ya, fokus untuk menunjukkan bahwa saya keliru, bahwa kamu benar, tunjukkan data-datanya. Ya, jangan sampai kemana-mana gitu. Ya, terlepas dari kamu ke-trigger dengan pernyataan kami, itu tanda kamu berpikir. Mudah-mudahan ke depan kamu bisa menyadari bahwa ya juga ya, atau ketika kamu tidak bisa bantah saya, ya minimal kamu tunjukin gitu loh, kamu jujur sama diri kamu sendiri. Nah, nggak ada gunanya kamu bilang mau pokok Nabi Muhammad begini begitu. Kan saya sudah jawab. Kami bukan Nabi Muhammad. Kami berusaha mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kami lepas kendali, lepas kontrol, atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, ya tetap kami salah, nggak benar kami. Saya akui itu Nabi Muhammad mengajarkan dengan cara terbaik, begitu. Tapi masalahnya adalah kamu salah di sini. Ini konteksnya kita ada di platform yang mana kami juga bisa ke-trigger dengan kelucuan kamu. Kami ketawa, argumen kamu kemana-mana gitu. Jadi kalau kamu ingin membantah kami, naik ke atas dan bantah saja. Jadi kita gak usah kemana-mana dan bertele-tele, itu gak usah. Ya, gitu ya Dek Sopo Gede ya. Kalau kamu tidak tertarik dengan diskusi di sini, kan kami nggak paksa kamu naik ke atas. Kan yang minta naik itu kamu. Kami mengizinkan kamu naik, dan kami mengizinkan kamu untuk bertanya sebenarnya. Bukan hanya bertanya, kalau memang kamu punya pendapat yang akademis, kami bahkan izinkan. Tapi ya kami minta datanya. Karena kalau doktrin gereja yang kamu bawa ke sini kita udah tahu. Saya ini sudah mendengarkan banyak doktrin gereja, jadi kita nggak butuh itu. Semua orang yang nonton diskusi lintas agama itu tahu doktrin gereja seperti apa. Yang kami ingin tahu itu adalah sisi ilmiahnya, jawabannya pakai data, gitu loh ya. Ya sorry Sopo Gede ya, kalau seandainya kami tertawa, mengejek kamu, karena dari tadi kamu dikasih kesempatan berkali-kali tapi tidak mengambil kesempatan itu, malah kamu mempertontonkan kejahilanmu sehingga menjadi asbab kami yang manusia ini ketawa gitu. Ya. Bagus kalau kamu tersakiti, artinya kamu bisa adalah orang yang berpikir gitu. Yang paling parah itu kalau kamu udah tahu salah tapi kamu nggak berpengaruh apa-apa ke diri kamu. Justru ciri-ciri bahwa kamu itu orang berpikir, kamu terganggu dengan itu artinya sudah mulai ada guncangan di dalam iman kamu gitu ya, seperti itu. Silakan yang naik non muslim yang mau bertanya tentang tema kita ini. Jelas ya, tema kita ini adalah statement bahwa Bible itu bukan kitab suci. Alasannya apa? Saya sudah katakan, pertama Bible bukan 100% perkataan Tuhan, maka sudah tidak bisa dikatakan suci. Yang kedua, Bible itu ada kontradiksi, maka tidak bisa dikatakan suci. Yang ketiga, Bible secara ilmiah dikatakan sudah terdistorsi, ada ayat sisipan, ayat yang hilang, kitab yang hilang, bahasa yang diselewengkan. Terus Bible itu bisa ditiru oleh manusia, artinya buatan manusia, karena yang namanya buatan manusia bisa ditiru, kalau buatan Tuhan enggak.
Terus Bible itu memuat kata-kata yang tidak pantas, tidak patut, tidak layak untuk diucapkan oleh entitas yang disebut dengan Tuhan. Maka dari syarat-syarat ini, pendapat ini, indikasi-indikasi ini, konklusinya bahwa Bible tidak bisa dikatakan suci secara universal. Secara universal. Tapi kami sama seperti pemerintah membiarkan orang menganggap kitab itu suci, karena kami nggak bisa larang orang menganggap itu kitab suci. Sama seperti gini, ada orang mengatakan bahwa kotoran itu adalah emas. Kami kasih tahu, enggak deh, itu bau loh, itu lembek loh deh, itu ada di kali loh deh. Enggak, bagi saya ini adalah emas. Ya udahlah kalau gitu, kau jual lah sudah. Gitu kami. Nggak ada, oh ku potong palamu kau bilang ini ya, paling kok jorok banget sih dipegang tainya, tapi ini emas. Enggak, paling gitu aja. Sama, kok gini kali sih kamu bilang kitabmu ini kitab suci, kan ini ada karangan manusianya, ada dongengnya. Paling begitu. Nggak akan sampai kami itu menghalang-halangi kalian ke gereja, membakar Bible, terus menyuruh kalian untuk memaksa kalian Islam. Nggak mungkin sampai ke situ, karena itu perbuatan zalim. Hanya sampai di batas kami bernarasi dan berargumentasi. Gitu, itu batasannya di situ. Batasannya adalah la ikraha fiddin, itu batasannya untuk agama. Kemudian esensinya adalah lakum dinukum waliyadin. Secara esensi kami dengan kalian itu agamamu untukmu. Ya maksudnya ya kau menyembah berhala, ya kau yang akan masuk neraka, bukan aku. Nah tapi dalam ranah kaidah dialektika, kita di sini sedang bicara di hadapan publik, di mana publik menunggu kita memberikan edukasi. Publik yang menonton ini ingin tahu apa pendapat kita terkait Bible, apa pendapat kalian terkait Bible. Mereka lagi nunggu-nunggu nih dari tadi nih. Ya, mereka menunggu nih. Apa kira-kira alasan Kristen mengatakan Bible suci ya? Jadi teman-teman di bawah ya, teman-teman yang di bawah, orang Islam di bawah itu dari tadi tuh nungguin sebenarnya yang saudara-saudara kita yang ilmiah, saudara-saudara kita yang bapak-bapak guru kita di bawah, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita itu nunggu dari tadi. Apa ya? Kenapa mereka tuh bertanya-tanya, kok bisa ya mereka ini menganggap Bible itu suci? Mereka tuh nunggu kalian menjawab dari tadi. Tapi 3 orang Kristen yang naik ke atas tidak satu pun yang menjawab, malah curhat lah, nyerang pribadi lah, ngamuk-ngamuk lah, sehingga membuat kami tertrigger untuk ketawa ya, intermezzonya gitu ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman Kristen, saya tidak menghendaki kalian dihinakan di sini, tidak. Kami nggak zolim kami kalau menaikkan kalian untuk dihina. Makanya saya bilang stop menghinakan diri kalian, karena saya manusia biasa. Kalau ada yang lucu saya pasti ketawa. Nggak mungkin saya bisa tahan kalau lucu terus saya nggak bisa gitu loh. Saya tuh manusia dan saya bukan nabi. Nabi saya mungkin bisa menahan dirinya untuk menertawakan orang jahil. Tapi saya bukan saya ingin sengaja membuat kalian dipermalukan, tidak. Tapi ya memang lucu. Ya memang lucu. Anda mengajak Mesias berdua saja itu kan lucu. Apa urusannya? Kan curiga saya. Anda marah ketika saya katakan Mesias adalah pacar saya. Anda ngamuk. Jadi kan saya kayak, kok ngamuk abang ini? Apa dia jangan-jangan jatuh cinta sama bang? Itu kan dugaan-dugaan saya muncul jadinya. Ini yang membuat kita ketawa. Bukan menertawakan Anda sebagai manusia yang keliru dalam bertuhan. Karena bisa jadi Anda adalah orang yang memang tidak tahu sama sekali. Ya, memang Anda sama sekali tidak tahu, lalu kemudian Anda kaget dengan adanya ilmu seperti ini, tapi karena Anda belum siap untuk menerimanya, maka kemudian Anda panik. Kepanikan Anda itu membuat kami tertawa. Oke lah, kami salah, kami minta maaf ya. Kami mungkin tidak akan ulangi itu, tetapi mohonlah supaya kalian tidak menjadi bahan tertawaan, jangan membadut. Hargai diri kalian. Salah satu cara kalian menghargai diri kalian, bicaralah seperlunya dan bicaralah sesuatu yang kalian pahami. Jangan bicara sesuatu yang kalian nggak paham. Ya, jangan bicarakan Quran kecuali kalian sudah belajar Quran. Jangan bicarakan Bible kecuali kalian sudah belajar Bible. Ya, Kenapa mereka dia fokus di perkataan Nabi Muhammad, sedangkan dia nggak fokus di perkataan Yesus yang memanggil mereka anjing ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat secara psikologi, dia ini terguncang dan dia ingin membuat kita terbebani dengan moralitas bahwa Nabi kita itu orangnya baik. Kok kalian jadi gini sih? Jadi sebenarnya poin dia adalah menyerang pribadi kita, bahwa aku dianggap berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan ngajarin gini, dia nggak tahu bahwa
Nabi Muhammad juga mengatakan melalui firman Allah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan dikeluarkan oleh lisan Nabi Muhammad, telah kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu salah satu di antara yang tiga. Kan itu juga pernyataan Nabi Muhammad membantah ajaran kafir. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan perkataan Allah, kafir itu banyak. Tapi bukan berarti itu sebuah kejahatan, itu pernyataan benar. Nah, dia mungkin dalam pandangan dia itu menjadi Islam itu adalah dengan membuat nyaman Kristen gitu loh. Mungkin seperti itu. Nah, dia keliru memahami esensi Islam. Nabi Muhammad itu bukan hanya nabi yang lemah lembut. Perlu diingat saudaraku, Nabi Muhammad itu juga panglima perang. Nabi Muhammad pernah memerintahkan seseorang untuk dihukum dengan cara dibunuh, dipotong silang tuh pernah. Ketika ada kisah orang Urainah yang meminum kencing onta, yang kemudian setelah dia sembuh, dia membunuh penjaga onta dan mencuri onta, maka Rasulullah perintahkan orang itu potong silang, tangannya sebelah kanan dipotong atau sebelah kirinya, terus kakinya yang sebelahan. Kemudian dia diletakkan di atas pasir sampai mati. Itu hukumannya. Artinya kalau untuk ketegasan Nabi saya itu tegas banget loh. Bahkan Nabi saya berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka aku yang akan potong tangannya. Saya pastikan kalau memang Fatimah pernah mencuri, Nabi Muhammad akan potong tangannya. Jangankan Nabi Muhammad, sahabatnya Umar saja, anaknya pernah minum khamar, itu dicambuk sampai mati. Itu ketegasannya umat Islam. Artinya tegas itu bukan sebuah kejahatan. Kejahatan itu hal yang merugikan orang lain. Contoh, sengaja menaikkan kamu untuk ditertawakan, itu saya salah. Bahkan finnar, barang siapa yang mencari ilmu untuk mengolok-olok orang jahil, niatnya itu untuk bikin kamu ditertawakan, saya masuk neraka. Kan saya sudah bilang di awal berkali-kali, saya ingin teman-teman Kristen naik ke Komal ini untuk berpikir, diajak berpikir sama saya, kemudian diajak merenung. Bener nggak bang? Ini kitab abang, ini kitab suci bang. Soalnya di situ ada dongeng bang. Gimana menurut abang? Kenapa kau bahas apa kapasitasmu sebagai nggak ada urusannya itu, gitu loh. Ya, jadi, oh ya ada yang mau naik. Arianto naik lagi. Bang Arianto. Ya halo, numpang lewat. Agamanya apa? Assalamualaikum Uni, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Uni, saya mau bertanya. Kan di Al-Quran tuh disebut ahli kitab. Terus berarti kitab Zabur, Injil, sama Taurat itu sudah berupa kitab, makanya disebut ahli kitab itu Uni. Kalau boleh tahu, Uni tahu nggak sejarah kenapa bisa diselewengkan? Makasih Uni. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab itu dalam pandangan ulama salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, bukan buku. Bukan hanya sekedar buku. Walaupun boleh dimaknai sebagai buku. Buku dalam bahasa Arabnya mushaf. Dari suhuf-suhuf yang dikumpulkan. Harus dipahami dulu tuh. Makanya istilah Alkitab itu untuk firman Allah sebenarnya. Saya kasih kamu data dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, coba di cross check yang jilid pertama, penjelasan terkait tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Silakan saya ambilkan tafsir Al-Qurtubi ini, ya. Sebentar, saya carikan dulu nih. Udah lama saya nggak buka-buka tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini kamu cari bukunya. Tafsir Al-Qurtubi versi terjemahan bahasa Indonesia, jilid pertama. Jilid pertama ini menjelaskan terkait tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi. Kata kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya adalah hukum, ketentuan. Salah satunya itu bukan hanya sekedar buku. Kalau buku itu bahasa Arabnya mushaf. Spesifiknya mushaf nih, saya kasih data nih. Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Ya. Ini saya tunjukkan tafsir Al-Qurtubi jilid pertama nih buat teman-teman muslim nih. Ya, jadi jangan sampai disalahpahami nih.
Nih ya. Ini kalau teman-teman punya PDF-nya silakan dibaca. Kalau punya cetaknya juga dibaca. Saya punya dua-duanya. Cetaknya punya, PDF-nya punya. Ya, saya punya cetaknya ini ya. Ini Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Ya, kemarin saya beli cetaknya 3 juta lebih gitu, hampir 4 juta. Tahu-tahu saya dapat PDF-nya kemudian. Sedih banget, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini ya. Ini penjelasan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Di mana itu di halaman berapa nih? Halaman 389 ya. Buka halaman 389. Bentar dulu, YouTube-nya suaranya terganggu, merobot. Kita buka di sini kitab Al-Qurtubi 300 berapa tadi? 369. Ini buat orang Islam ya, 389. Ini buat umat Islam nih, biar paham nih apa arti kata ba. 389. Nah, 389. Ini 389. Kita lihat di sini. 392, 390, 3 lah, ini dia. Nah, di sini di sini kita baca nih. Dari pendapat Imam Abu Bakar ini Syariah Qurtubi, mana nih kita bicara tentang Abu Yusuf ini nih. Aduh, suara YouTube saya bermasalah lagi nih. Ini teman-teman ya, kalau umat Islam itu harus komprehensif ya. Umat Islam itu nggak boleh hanya sekedar imani saja. Kita harus merujuk kepada para ahli, yaitu salah satunya adalah para ahli tafsir kita. Mana nih? Ah, ini dia. Jadi Kutrub Al-Fara ini nih. Kutrub berkata mereka sebuah golongan berpendapat, mana nih di halamannya? Nih. Kelihatan nggak teman-teman? Nih, mana ini? Maaf ya, ini agak lama nih karena kita buka kitab Al-Qurtubi. Nah, nih ya, nih, tepatnya di halaman 396. Saya tandain dulu nih, karena nanti saya capek nyarinya lagi nih. Tandai warna dulu, dikuningkan dulu. Nah. Firman Allah Azza wa Jal yang artinya zalikal kitab, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah inilah kitab. Sebab zalika ini kalau kata-kata banyak. Oleh karena itu di antaranya golongan ini kita ke kata banyak aja. Zalikal kitab maksudnya adalah hazal Quran, inilah Quran yang merupakan terangan petunjuk. Dan ada yang mengatakan bahwa pada dasarnya zalika, ini masih zalika ya, kita bicara kitabnya. Ini penjelasan kitab. Mana nih, panjang ini teman-teman. Aduh, ini tentang zalika. Penjelasan tentang zalika aja itu berhalaman-halaman loh teman-teman. Nah, ini yang saya cari nih. Nih ya, perhatikan baik-baik ya. Ini buat umat Islam. Ini buat seluruh umat Islam agar nggak salah paham. Alkitab adalah bentuk masdar dari kata kataba yaktubu. Apabila telah dikumpulkan, sesuatu yang terkumpul bisa dikatakan kitab, teman-teman. Bukan yang tertulis ya, yang terkumpul. Maka Quran itu tanpa tulisan adalah kitab. Ntar saya YouTube-nya nih kok suaranya kok jadi jelek ini nih. Nah, ya. Nah, kemudian di sini yang saya tandai warna kuning bisa juga dikatakan kutaib. Ya, lo mana tadi? Lo mana dia tadi? Kok hilang? Ah, bisa juga dikatakan kutaib karena terkumpulnya Alkitab adalah tulisan penulis berupa huruf-huruf yang dikumpulkan atau terpisah. Itu dinamakan kitab jika semuanya tertulis. Alkitab juga berarti al-farad. Nah, ini dia. Makna lain dari Alkitab. Al-farad, kewajiban. Al-hukum, hukum-hukum. Dan al-qadar, ketentuan. Nah, inilah makna kitab sesungguhnya. Jadi kita jangan menyalahpahami. Itu menurut tafsir ulama besar Imam Al-Qurtubi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, saya sebelum menjawab pertanyaan Anda kenapa mereka bisa menyelewengkan sejarah penyelewengan itu, saya pengen Anda membedakan Injil, Zabur, Taurat dengan Bible. Injil itu nama wahyu Tuhan kepada Nabi Isa, Taurat itu nama wahyu Tuhan kepada Nabi Musa, Zabur itu nama wahyu Tuhan kepada Nabi Daud. Dan 3 kitab itu sudah tidak ada, tapi ajarannya terrangkum semua di dalam Quran. Pahami dulu ya saudaraku yang numpang lewat ini. Nah, kenapa terjadi penyelewengan? Penyelewengan itu pertama ada takdir Allah. Memang Allah yang sudah tentukan, mengizinkan bahwa manusia akan menyelewengkan sebagai bentuk bukti bahwa manusia itu kalau tanpa Allah mereka akan sesat.
Itu pembuktian bahwa kita membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita akan menyeleweng kita. Nah, jadi orang Yahudi di zaman perjanjian lama itu sudah dikatakan oleh Musa dalam sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya bahwa nanti terjadi yang namanya perubahan di dalam kitab Torah, dicelewengkan. Ini ada di dalam nubuatan Yeremia ya. Yeremia pasal ke-8. Ini dia. Kita lihat ini kitab suci ini nih. Nah, ini nih. Dalam Yeremia pasal 8 nomor 8. Nah, ini bunyinya begini nih. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri sudah dinubuatkan, maksudnya sudah diprediksi oleh Tuhan, bukan diprediksi Tuhan ya. Kalau prediksi itu manusia ya, prediksi itu kan ketidakpastian. Kalau Tuhan itu menetapkan lah, itu kata yang tepat untuk Tuhan itu menetapkan. Sudah ditetapkan, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itu. Jadi dalam kitab Yeremia itu sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan yang akan terjadi bahwa nanti orang-orang Yahudi akan menyelewengkan kitab Taurat. Itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang karakternya orang Yahudi ini dikatakan oleh Allah sebagai orang yang zolim, suka berbohong, suka mendengarkan kabar bohong. Mereka dijadikan umat pilihan, tapi ternyata kelakuannya biadab. Nah, itu bro, kisah kalau kita merujuk kepada Bible tentang penyelewengan kitabnya orang Yahudi. Kalau dalam Quran jelas dikatakan, Quran surah Al-Baqarah diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Baca dalam Quran surah Al-Baqarah itu setelah penciptaan Nabi Adam, Allah menceritakan tentang keturunan Bani Israel, di mana mereka itu suka sekali meminta sesuatu yang berlebihan, menyenangkan hati mereka, dan mereka suka menyelewengkan ajaran Allah. Itu. Begitu bro, numpang lewat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bro, numpang lewat. Karena ini ya, saya juga harus istirahat. Jujur, badan saya tuh capek banget, berpengaruh kepada kelelahan. Saya jadi kelelahan gitu, gampang. Maksudnya bukan gampang lelah, jadi cepat pengen tidur gitu. Ya, jadi mengantuk gitu. Orang yang insomnia biasanya orang yang nggak terlalu sibuk atau orang yang terlalu banyak pikiran. Qadarullah, Allah izinkan saya sibuk dan tidak terlalu banyak pikiran, maka saya mengantuk. Jadi saya nggak bisa diskusi di atas jam 12, di atas jam 1 nggak bisa lagi sekarang. Ya alhamdulillah sudah teratur jadwal hidupnya ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat saya semakin sehat dan produktif menghasilkan buku-buku dan karya ilmiah yang bermanfaat buat umat. Nah, jadi saudara Kristen, saya tekankan sekali lagi, saya ini bukan Nabi Muhammad SAW. Saya berusaha mengikuti beliau walaupun beliau tak terikuti. Saya nggak mungkin bisa sepenuhnya ngikutin Nabi saya, tapi saya hanya berusaha aja. Saya gampang marah teman-teman. Kalau kalian di sini ngeyel dan bikin gaduh, ya saya berhak marah. Tapi kemarahan saya tidak sampai membuat kalian terzolimi. Nggak boleh ngata-ngatain kalian, walaupun tadi saya sempat bercanda gitu. Ya, mau juga jadi muridnya Uni Weli Minang Warman, boleh masuk di grup aja. Yang serius mau jadi murid saya tuh serius ya. Saya udah pernah berkali-kali ada katanya mau jadi murid saya, belajarnya nggak serius. Saya tuh kalau ada yang mau 6 bulan kalian sudah paham semua pengetahuan saya, 6 bulan aja sudah cukup lah. Ya, belajar serius 3 bulan aja udah bisa. Kan ini cuman belajar terjemahan kitabnya orang Kristen dan retorikanya gitu loh. Nggak mau saya lama-lama, kalian 3 bulan kalian udah bisa lebih hebat daripada saya. Kalau mau silakan nih, saya justru mencari kaderisasi nih, orang-orang yang mau dikader gitu, menjadi apologet selanjutnya, karena saya juga ada kegiatan yang lebih penting, yaitu lebih menyeluruh seperti menghasilkan buku untuk ditinggalkan sebagai legasi. Jadi saya harus fokus. Nah, kalau teman-teman semua sudah konsep berpikirnya sudah materi seperti yang saya ini kan, ya berarti Unirifa nggak perlu sering-sering lagi muncul gitu. Kalau memang serius silakan daftar gratis, saya dampingin sampai paham. Nanti bakalan nemenin saya terus tuh, kayak Bang Mesia ini murid yang paling bebal teman-teman ya, yang paling bebal, jadi bikin capek teman-teman ya.
Bang Mesia ini udah dikasih ayat ini sama kayak Oten lama-lama. Ini. Nah, ulungnya dia lupa lagi nanti. Nanya lagi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau punya murid saya harus kayak Yesus lah ya, walaupun diingkari, ditolak. Masih mikir-mikir itu, kenapa Adam sama Hawa itu nggak makan ular ya? Karena bukan orang Manado kan. Coba kalau Adam sama Hawa itu orang Manado ya. Maaf Bang Mesia, Nabi jangan jadi jok lah. Maaf ya. Oh ya, enggak. Nggak suka aku dengar ya. Oke, sip. Mantap. Sebenarnya Bang Mesia itu tidak bicara konteks Nabi Adam dalam perspektif Islam, tapi satir terhadap pandangan Kristen terhadap Nabi Adam. Dalam konteks kekristenan, Nabi Adam itu diceritakan sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan hewan. Maka kita membuat satir supaya orang berpikir, oh ya juga ya, masa Adam itu sama seperti hewan, diciptakan tanpa busana, tidak tahu membedakan mana baik dan buruk. Tiba-tiba ketika dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk, tiba-tiba Tuhan marah setelah dia menjadi tahu mana benar mana buruk. Nah, sebenarnya omongan ini kita ajak untuk dipublish bukan untuk merendahkan Nabi Adam, karena kita mengajak orang Kristen untuk sadar bahwa apakah betul Tuhan seperti ini menciptakan manusia pertama yang harusnya sempurna tapi justru malah tercela. Begitu Oh juga iya deh, dalam kalau Bible. keluar sore dari game itu kan ada orang yang suka nyebar-nyebarin agama tuh. Nanya sama mereka aja ya. Boleh, misionaris. Ya, misionaris. Bang, aku baru di sini. Oh, enggak. Iya, Jadi, santai. iya. Nggak apa-apa, nggak saya menjelaskan. Jadi kalau Anda baca Bible, semua isinya penistaan terhadap Nabi kita. Nabi Daud dituduh mencuri bini orang, Nabi Sulaiman dikatakan kafir, itu ada. Jadi udah ya, saya istirahat. Nandar, teman-teman yang di YouTube. Oh, sip kalau gitu. Maaf kalau ada kata-kata yang salah buat Sopo Gede tadi. Kami minta maaf kalau mungkin cara kami tidak membuat Anda nyaman ya. Karena saya manusia biasa. Saya tidak bisa sabar menghadapi orang dewasa yang ketika diajak bicara nggak nyambung tapi ada kesombongan di dalam dirinya ya, kemana-mana bicaranya. Mohon maaf kalau Anda terganggu dengan yang metode kami, tapi percayalah kami tidak punya niat buruk kepada Anda. Kami ingin Anda berpikir, ingin berada di jalan yang benar ya. Yang buat saudara-saudara Islam juga kita menerapkan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ajaran Islam ya, berusaha. Semoga Allah selalu meluruskan niat kita dan semoga Allah memperbaiki akhlak kita dan semoga Allah memudahkan kita ngikutin akhlaknya Quran. Seperti itu akhlaknya Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terlepas dan terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Kesalahan pasti datang dari saya. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya ada kesalahan, saya minta maaf. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam, insyaallah ketemu lagi besok kalau Allah izinkan kita, dan semoga besok semakin berwawasan luas, semakin berakhlak, semakin berhikmah dan semakin bermanfaat. Ya, assalamualaikum. Peradaban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, silakan Nandar, matikan Nandar. Mungkin Pak dosen ada yang mau disampaikan? Semakin tambah ilmu ya bagi teman-teman netizen. Terus jadi menjadi pengalaman juga, menambah pengetahuan, knowledge. Artinya bukan hanya sekedar doktrin imani saja, tetapi memperkuat pengetahuan kita juga terhadap agama di luar Islam. Itu dulu, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.